Bab 623, melarikan diri dari pernikahan. Tristan, aku sudah tidak melihatmu selama 30 tahun. Bagaimana kabarmu? Tanya setan perang selatan dengan senyum muram. Apanya yang baik? Demi urusan generasi muda dalam klan, membuat aku kesana kemari. Membuat aku kelelahan. Kata Tristan sambil tertawa. Betul sekali, Junior tidak membuat hidup kita tenang. Seperti sekarang ini, bertemu dengan sedikit kesulitan langsung memanggilku ke sini. Kata petapa Sena tertawa. Tristan memicingkan mata dan berkata, Pak Tua Sena, klan Wanara milikmu ada di alam G. Jaraknya dari sini ribuan kilometer. Ruang spasial tingkat biasa tidak bisa melakukan perjalanan sejauh ini. Hahaha, kamu sangat teliti. Sepertinya kamu belum tua. Kata petapa Sena sambil tertawa lepas. Semua orang tidak dapat memahami. Kemarin ketika harta karun itu turun ke dunia, menarik perhatian banyak orang. Begitu mereka menerima berita, segera mendatanginya untuk melihat dari dekat. Begitu para junior tidak bisa mengambil harta karun itu, mereka segera datang dengan menggunakan giok luar angkasa. Tetua setan perang selatan. Penendo berjalan selangkah kemudian sambil menangkupkan tangannya dan berkata, Orang ini mencuri harta karun klan lembah tawang milik saya. Mohon Anda mengambilnya kembali. Mendengar kata-kata ini, semua orang tertawa mencibir. Setan perang selatan menggelengkan kepala dan berkata, Kamu, bahkan hantu juga tidak percaya dengan kata-katamu ini. Sebaiknya jangan terlalu banyak gaya, lebih jujurlah. Aku percaya semua yang ada di sini ingin mendapatkan harta karun atau mendapatkannya terlebih dahulu, kemudian merencanakan yang lain. Tidak ada yang menyangkal. Tatapan mereka tertuju pada tali abadi yang melayang di udara. Merasakan gelombang kekuatan yang dikeluarkan dari tali abadi, mata beberapa orang ini menampakkan keserakahan. Ternyata adalah harta karun. Setan perang selatan memicingkan mata dan berkata, Kalau tebakanku tidak salah, benda ini adalah tali abadi kuno. Kekuatannya tergantung pada kemampuan orang yang menggunakan. Yang paling kuat bisa mengikat master alam kemuliaan. Tidak salah, benda ini adalah alat sihir nomor 1 dari kuil giok kura-kura. Walaupun kuil giok kura-kura punya sejarah yang panjang, klan Wanara punya hubungan yang erat dan kemunculan tali abadi merupakan berkah bagi klan Wanara milikku. Kata petapa Sena sambil mengelus jenggotnya. Hehehe, klan 9 alam kebanyakan berkaitan dengan Taoisme. Kalau bicara dengan hubungan, begitu juga dengan pavilion matahari milikku. Kata tetua yang lain. Masing-masing orang kuat merasa tidak terima. Tampaknya tenang, tetapi sebenarnya dalam hati mereka bergejolak. Kondisi mereka saat ini sudah tidak cukup untuk menghasilkan harta karun. Jika ingin mendapatkan harta karun hanya dengan cara merebut dari klan lain atau mendapatkan dari reruntuhan kuno. Lupakan yang pertama, karena masing-masing klan saling membatasi. Jika merebut, pasti akan diserang oleh semua orang. Sementara pilihan yang kedua, tingkat kesulitannya lebih besar. Reruntuhan kuno jarang ditemukan, kalaupun ditemukan pasti sangat membahayakan. Walaupun yang masuk adalah seorang dari alam kemuliaan, juga mungkin tidak bisa lolos begitu saja. Saat ini seorang kultivator yang memiliki harta karun itu, mereka pasti akan merebutnya walaupun harus berkorban. Walaupun agak menunjukkan kemampuannya yang sangat kuat, itu tidak ada artinya bagi mereka. Sejujurnya, bisa dihancurkan dengan mudah. Ekspresi wajah Hypno sangat suram. Sebelumnya dia masih bisa mengendalikan keadaan. Sekarang beberapa kekuatan tertinggi juga sudah berdatangan. Walaupun mereka ingin melindungi Agam, juga tidak memiliki kemampuan. Dia melirik pemuda di sampingnya dan terlihat sangat tenang, tidak panik sedikit pun. Hal ini membuat Hypno sangat bingung. Dia memiliki keyakinan apa untuk menghadapi beberapa orang ini? Suasana terasa sangat kaku. Walaupun beberapa orang ini tidak berkata sepatah kata pun kepada Agam, niat membunuh mereka sama sekali tidak ditutup-tutupi. Peperangan akan segera dimulai. Tiba-tiba, seorang anggota keluarga Pambudi turun dari lantai atas dengan panik. Sama sekali tidak memperhatikan situasi. Dia tersandung dan jatuh ke tanah hingga berguling-guling kemudian berkata, Gawat! Citra, dia melarikan diri dari pernikahan. Siapa itu Citra? Setan perang selatan dan yang mereka yang lain sama sekali tidak peduli. Namun, semua keluarga Pambudi marah. Begitu Cahya mendengar kata-kata ini, dia langsung memegang dahinya dan hampir pingsan. Citra adalah satu-satunya kunci baginya untuk bisa mendaki ke puncak sosialita. Dia selalu mengandalkan putrinya untuk mendapatkan kekayaan dan ketenaran. Tidak pernah disangka, ternyata dia melarikan diri dari pernikahan. Ekspresi wajah Fajar tampak sangat ganas, terengah-engah hingga membuat kedua matanya hampir mengeluarkan darah. Wanita jalang ini, dia ternyata berani melarikan diri dari pernikahan. Dia adalah seorang tuan muda dari keluarga Budi Ono, merupakan suatu kehormatan karena menyukainya. Namun, dia malah melarikan diri dari pernikahan. Dia punya hak apa untuk memandang rendah dirinya? Wanita jalang.
Tristan memicingkan matanya, menolehkan kepalanya dan bertanya kepada Fajar. Apa yang terjadi? Wajah Fajar menampakkan rasa penghinaan. Dengan mengepalkan kedua tangannya, kemudian memaksakan diri tertawa dan mengatakan, Pak Tristan, aku berada di sini terus-menerus. Aku juga tidak tahu. Aku yang menyuruhnya pergi. Kata Cindy saat ini sambil menuruni tangga. Cindy, kamu sudah gila. Kamu menyuruh putriku pergi kemana? Teriak Cahya dengan sekuat tenaga dan memaksakan diri untuk tetap berdiri. Keadaan saat ini sudah sangat rumit. Jika Citra kabur lagi dari pernikahannya, maka identitasnya sebagai ibu mertua klan tersembunyi sama saja dengan omong kosong. Bukankah status dan identitas yang dia sandang sebelumnya hanyalah fata morgana? Putri, beraninya kamu mengakui dia putrimu? Cindy menghardik dengan nada dingin. Hati Citra sudah ada pemiliknya, dia tidak bersedia menikah dengannya. Demi keuntungan pribadi, kamu mencelakakan putrimu. Kamu sama sekali tidak pantas untuk menjadi ibunya. Sembarangan! Cahya berteriak. Fajar adalah menantu yang kupilih. Apa yang kurang dari dia? Aku melakukan semua ini demi dia. Apa yang menurutmu baik untuk dia? Bukankah berdasarkan keegoisanmu sendiri? Cahya, walau Citra tidak mengatakan apapun, tetapi aku bisa memberitahumu. Mulai dari sekarang, kamu bukan lagi ibunya. Karena kamu tidak pantas, kata Cindy dengan nada dingin. Tidak, bukan, aku adalah ibunya. Dia adalah putriku. Dia selamanya akan menjadi putriku. Cahya menggeleng-gelengkan kepalanya dan bergumam pada diri sendiri. Perbedaan status dan kepergian putrinya membuat hatinya terguncang, kemudian menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya. Bibi Cindy, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tanya Tristan sambil menatap Cindy dengan pandangan geram. Yang dia pedulikan bukanlah pernikahan ini, tetapi garis keturunan unik yang dimiliki oleh keluarga Pambudi. Terutama garis keturunan Dewi Pembunuh yang ada di dalam tubuh Citra. Begitu didapatkan oleh keluarga Budiono, sangat memungkinkan untuk menaikkan beberapa tingkat dalam waktu 100 tahun. Sangat memungkinkan untuk masuk dalam 8 klan yang sangat tersembunyi. Namun, sekarang Cindy telah membiarkan Citra pergi, maka rencana keluarga Budiono sama saja gagal. Cindy mengedipkan matanya. Dia sangat memahami arti penting Citra bagi keluarga Budiono, tetapi dia tidak bisa menahan diri melihat keponakan yang paling disayang menikahi seorang manusia rendah. Selain itu, dia adalah orang biasa. Setelah menikah dengan keluarga Budiono, dia melihat terlalu banyak tragedi. Dia sama sekali tidak bisa menerima beberapa pembunuhan dan pengorbanan bagi keluarga besar. Bahkan sejak awal dia sudah merasa sangat benci dan muak kepada keluarga Budiono. Cindy tidak memedulikan berbagai macam tatapan kepadanya. Pandangannya jatuh pada Agam. Melihat Agam seorang diri menghadapi beberapa puluh orang seniman bela diri yang berasal dari berbagai kekuatan, tetapi ekspresi wajahnya sama sekali tidak berubah dan tetap tenang, itu membuat hatinya merasa kagum. Pantas saja membuat gadis itu tidak bisa melupakannya. Ternyata dia benar-benar istimewa. Dia sudah pergi, tidak ada hubungannya dengan kamu. Dia hanya ingin punya kehidupan baru dan berharap kamu tidak mengganggunya. Kata Cindy dengan nada ringan. Agam menengadahkan kepalanya menghadap langit-langit, cahaya yang terang menyilaukan matanya. Dia sudah pergi. Dia tetap saja pergi. Bab 624, tidak perlu dikhawatirkan lagi, bunuh. Di depan mata Agam terus bermunculan gambaran situasi terakhir dia berpisah dengan Citra di kereta bawah tanah. Apakah kita benar-benar bisa bersama? Perpisahan pada waktu itu, benar-benar putusnya komunikasi antara mereka berdua. Sorot matanya yang kuyu menusuk hati Agam. Seolah tampak perjuangan dan patah hatinya. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini? Apakah ini adalah pilihanmu? Di depan mata Agam muncul sosok cantik Citra. Dia mengenakan rok putih favoritnya dan dengan lembut melambaikan tangan pada dirinya. Berinteraksi dengannya selama ini, suka dan duka yang dilalui bersama, satu demi satu bayangan dia bermunculan. Emosi bersama dengan kekuatan spiritual milik Agam memenuhi seluruh aula. Semua orang dipenuhi oleh emosinya dan bisa melihat rasa pedih dan sakit hati yang ada dalam pandangannya. Setan Perang Selatan, Petapa Sena, dan yang lainnya saling memandang dan melihat sesuatu yang mengerikan. Mereka ternyata dapat terpengaruh oleh emosi. Kekuatan spiritual milik orang ini sangat mengerikan. Harus segera dibunuh untuk mencegah adanya perubahan. Sesaat kemudian, energi yang mengerikan itu membeku dengan cepat. Situasi yang mengerikan itu untuk menghancurkan Agam. Wash! Cahaya semerah darah yang menyilaukan mata dari ledakan pisau pelahap nyawa, membentuk penghalang yang menyelimuti Agam dan menetralkan semua kekuatan ini. Apa? Ekspresi wajah Fajar berubah drastis. Fernando dan yang lainnya juga tampak sangat malu. Setan Perang Selatan beserta beberapa master hebat juga sulit menyembunyikan kengerian mereka.
Kekuatan yang mereka keluarkan ternyata dengan sangat mudah dinetralkan oleh Agam. Dia, masih ada apa lagi yang disembunyikan oleh dia? Kekuatan yang mereka keluarkan ternyata dengan sangat mudah dinetralkan oleh Agam. Dia, masih ada apa lagi yang disembunyikan oleh dia? Agam, jangan! Teriak Hypno kaget. Dia tahu bahwa Agam akan menggunakan kekuatan misterius. Begitu dia melakukannya, Agam akan benar-benar terbongkar dan dia akan benar-benar menjadi musuh publik di antara klan besar. Bawa mereka berdua keluar dan lindungi teman-temanku. Jangan sampai mereka terluka. Pupil hitam Agam perlahan-lahan mengeluarkan bintik-bintik cahaya putih. Saat pergantian hitam dan putih, menampakkan kedalaman yang tiada batas. Tidak bisa, kamu harus pergi bersamaku, kalau tidak. Jangan katakan! Agam menyela dengan tajam. Sorot kedua matanya menunjukkan pandangan yang sangat dingin, mengatakan, Aku adalah Raja Penguasa Neraka, penentu kebaikan dan kejahatan, pengendali hidup dan mati, menjunjung keadilan dunia sesuai dengan harapan semua orang. Bagaimana bisa aku mundur saat ini? Citra sudah pergi. Maka dia sudah tidak memiliki keraguan lagi. Pupil mata Hypno bergetar secara dramatis. Dia akhirnya paham apa yang ditunggu oleh Agam dan kenapa dia berdiri di sini. Saat ini, dia bukan demi dendam pribadinya, tetapi demi keadilan masyarakat. Demi semua makhluk hidup di dunia, dia melakukan perlawanan kepada kultivator kuat yang sudah menekan mereka selama miliaran tahun. Pergi! Teriak Agam. Hypno menggertakkan gigi dan melambaikan lengan bajunya kemudian membawa Simon dan Zaidan keluar. Bagaimana? Tanya Jamal yang sedang menunggu di luar begitu melihat Simon dan Zaidan muncul begitu saja. Yudi bertanya dengan wajah suram. Tidak tahu apa itu ilusiku, baru saja aku merasakan ada beberapa kekuatan yang dahsyat, apa mungkin? Simon menganggukkan kepala dan berkata dengan getir. Mereka menggunakan giok luar angkasa untuk mendatangkan para master klan. Yudi tersentak kaget. Wajah Jamal dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Tidak cukup hanya Fernando dan yang lainnya. Bahkan para master klan dibawa ke sini, ini pasti akan membunuh Agam. Brak. Segerombolan orang berlarian keluar dari hotel. Mereka adalah keluarga Pambudi beserta Fajar dan Dika. Mereka melihat keadaan tidak baik, maka mereka melarikan diri terlebih dahulu. Gerombolan manusia rendah ini! Zaidan hendak maju untuk menampar mereka, tetapi ditahan oleh Hypno. Tidak perlu buru-buru membunuh mereka, kemungkinan bisa mengalihkan perhatian Agam. Begitu selesai berkata, langsung terdengar suara ledakan di udara. Ruang udara terkoyak, tampak 7 atau 8 sosok terbang melintasi udara dan dalam sekejap bergegas memasuki hotel. Pasukan Dewa Malam klan Coven! Teriak Zaidan. Keluarga Viander dan klan Coven memiliki sejarah panjang. Dia sebagai patriark, sudah pasti mengetahui beberapa hal mengenai klan Coven. Wajah Hypno tampak malu. Pasukan Dewa Malam adalah pengawal pribadi tetua ketiga klan Coven, dengan kekuatan terendah alam langit tingkat 1. Dilihat dari energi barusan, kekuatan terendah dari 7 atau 8 orang ini juga di alam langit tingkat 2. Yang paling kuat mencapai tingkat 5. Mereka dapat dianggap sebagai tim elite pasukan Dewa Malam. Dengan bergabungnya klan Coven dapat dipastikan memperburuk situasi Agam kali ini. Raja Neraka, apakah benar-benar bisa menang? Hati semua orang penuh dengan kesedihan. Jangankan menghibur diri sendiri, mereka bahkan tidak mampu untuk menipu diri sendiri. Kerak. Suara guntur menggelegar dan kilat melesat di langit. Dalam sekejap energi mengerikan dari dalam hotel melesat keluar. Hotel mewah setinggi 200-300 meter itu hancur lebur menjadi bubuk dalam sekejap. Agam dan semua orang terguyur air hujan. Shura, Fernando, dan beberapa orang lainnya, serta setan perang selatan dan yang lainnya, termasuk pasukan Dewa Malam klan Coven yang datang belakangan, kurang lebih ada 70-80 orang yang mengelilingi Agam yang berada di tengah, menutup semua jalan keluar. Mereka semua adalah kekuatan besar alam langit. 2R. Muncul gumpalan besar yang dituangkan ke jalur sungai yang membelah di langit kemudian memuntahkan airnya, seolah-olah membersihkan dosa-dosa di bawah langit. Agam, sampai pada titik ini, akan kulihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Bagaimana bisa menyombongkan diri? Fajar tertawa terbahak-bahak melihat keadaan seperti ini. Suara badai terdengar nyaring dan perang akan dimulai. Anak muda, serahkan tali abadi maka aku akan mengampuni nyawamu. Kata setan perang selatan dengan nada rendah sambil melepaskan tekanan yang mengerikan dan menghancurkan ruang di sekeliling Agam. Cahaya berwarna merah darah samar-samar muncul di sekeliling tubuh Agam. Walaupun langit runtuh, juga tidak akan bisa melukainya sedikitpun. Bajingan kecil, kamu yang membunuh Nona Lola? Kapten pasukan Dewa Malam adalah seorang pria paruh baya berusia 40-an, Honggolu Kito. Dia dikirim untuk menyelidiki pembunuh Lola dan sama sekali tidak menemukannya.
Pada saat tali abadi muncul, dia dapat merasakannya dan bergegas mendatangi dengan jarak puluhan kilometer. Tim elite pasukan Dewa Malam, total berjumlah 8 orang. Cukup untuk membunuh Agam. Mendengar hal ini, ekspresi wajah Shura dan yang lainnya langsung berubah. Nyali anak ini benar-benar besar. Bahkan cucu kesayangan tetua ketiga klan Coven juga berani dibunuh. Atas dasar apa? Apakah dia tidak takut? Itu aku. Agam perlahan-lahan mengangkat telapak tangannya dan pisau pelahap nyawa memancarkan cahaya berwarna merah darah sepanjang 4 atau 5 meter. Melepaskan aura membunuh yang dahsyat dan dengan tenang mengatakan, "Dosamu sudah penuh, harus dihakimi. Aku sudah sangat lama menunggumu di sini." Cahaya berdarah dingin, tidak putusnya menghancurkan ruangan di sekeliling tubuh Agam dan kemudian memperbaikinya. Dia berubah bagaikan dewa Asura. Energi yang dipancarkan dari dalam tubuhnya mengejutkan semua orang. Honggo marah. Dia berteriak, "Berpura-pura untuk membohongiku. Kamu berani membunuh nona keluarga kami, aku akan membuatmu membayarnya." Selesai berkata, Honggo melambaikan tangannya dan berkata, "Serang, bunuh dia." Baik. Ketujuh pasukan itu berteriak. 7 orang kekuatan besar alam langit melepaskan energi yang menakutkan secara bersamaan menyerang Agam yang berada dalam pengepungan. Agam mengedipkan matanya yang memancarkan cahaya dingin. Mata hakim dunia. 7 orang berjanji akan setia kepada tetua ketiga klan Coven dan bersedia memberikan nyawanya. Mereka telah membunuh banyak orang, sudah ada 21.841 nyawa yang melumuri tangan mereka. Dosa mereka sudah penuh dan sudah saatnya dihancurkan. Agam melompat sembari membawa pisaunya, seluruh energi yang dilepaskannya mengejutkan ke-7 orang itu. Ke-7 orang saling berpandangan dan segera merapalkan mantra. Dalam sekejap, jajaran mantra muncul di bawah kaki ke-7 orang itu, melepaskan aurora seperti cahaya bintang 7 warna. Terhubung satu sama lain membentuk lingkaran dan menjebak Agam dalam formasi berbentuk berlian. Ledakan Raja Setan Klan Coven. Setan Perang Selatan memicingkan mata dan memandang Honggo sambil tertawa berkata, "Untuk melawan seorang kultivator rendah, sampai mengeluarkan fondasi keluarga. 7 orang menggunakan ledakan Raja Setan cukup untuk membunuh alam langit tingkat 3. Sepertinya kami tidak perlu turun tangan. Kalian sudah menyelesaikan permasalahan." Honggo berkata dengan perlahan, "Orang ini tidak hanya membunuh nona keluarga kami, juga mengambil manik 3 elemen. Membunuh dia adalah hukuman yang paling ringan untuk dia." Selama percakapan, aurora meledak dan ruang di dalam formasi itu hancur. Dari pupil mata Agam menampakkan sepasang bayangan ilusi. Jumlah pasukan Dewa Malam ada 18 orang. Mereka diperintahkan oleh tetua ketiga klan Coven untuk merebut area terbaik Feng Shui, mengelilingi sebuah gunung yang besar, dan melepaskan ledakan Raja Setan. 2 desa, 317 keluarga, dan 1018 jiwa di gunung itu tewas hingga tulangnya pun tidak bersisa. Tindakan yang sangat keji. Yang lebih keji adalah ini hanyalah puncak gunung es. Selama bertahun-tahun terjadi banyak insiden dan puluhan ribu orang yang tidak berdosa telah meninggal. Agam memuntahkan energi jahat dan tangannya melambaikan pisau pelahap nyawa. Dalam sekejap, cahaya pisau magis itu meledak dan membelah penghalang yang tersegel di bawah tatapan heran semua orang. Apa? Wajah ke-7 orang itu berubah menjadi menyedihkan. Tanpa menunggu mereka bereaksi, Agam muncul begitu saja di atas kepala mereka berdua. Dengan sekali tebas memotong 2 orang kekuatan besar alam langit. "Cepat! Bertahan!" seru yang lain dengan panik. Begitu penghalang dilepaskan, cahaya pisau magis langsung menghampiri dan menebas penghalang dan salah seorang di antaranya. Tidak ada orang dapat melihat dengan jelas kecepatan Agam. Dia seperti dewa iblis yang sedang mencabut nyawa di antara ke-7 orang tersebut. Bab 625, bunuh semua. "Cepat menyebar!" teriak Honggo dengan histeris ketika melihat situasinya tidak baik. Tersisa 4 orang yang melarikan diri ke 4 arah. Tiba-tiba, cahaya darah melingkupi tubuh mereka. Cahaya pisau magis berwarna darah membesar dengan cepat di depan mata mereka dan menelan mereka dalam sekejap. Pada saat ini, 8 orang pasukan Dewa Malam, selain Honggo, tersisa 7 orang. Semuanya benar-benar musnah. Mata Honggo terbelalak dan menatap dengan tidak percaya. 7 orang kekuatan besar alam langit dan melepaskan ledakan Raja Setan, ternyata dapat dengan ringannya dibunuh oleh Agam. Honggo menatap lekat pisau pelahap nyawa yang ada di tangan Agam. Tiba-tiba teringat sesuatu, dengan ekspresi wajah penuh kengerian mengatakan, "Aku tahu, ini adalah pisau pelahap nyawa. Yang berada dalam genggaman tangannya adalah pisau pelahap nyawa." Begitu ucapan itu dilontarkan, seluruh orang langsung gempar. Bahkan si pembunuh selatan, Petapa Sena, dan para master yang lainnya wajahnya langsung berubah, kemudian keserakahan mengalir dari mata mereka. Pisau pelahap nyawa.
senjata magis terhebat dari klan peramal pisau yang dikenal sebagai pisau jahat nomor 1 di dunia. Kekuatannya tidak hanya pada daya kuatnya, tetapi memiliki satu karakteristik yaitu evolusi. Rumornya adalah pisau pelahap nyawa memiliki 3 macam bentuk. Tingkat yang paling awal adalah pisau pelahap nyawa. Setelah selesai evolusi adalah pisau pembunuh dewa. Bentuk paling akhir adalah pisau penghancur langit. Hanya pada tahap pertama, tetapi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Jika berevolusi menjadi pisau pembunuh dewa, bukankah menjadi tidak terkalahkan? Dengan kata lain, pada dasarnya pisau pelahap nyawa lebih mengerikan dibanding tali abadi. Jika bisa mendapatkannya, kekuatan klan akan meningkat beberapa tingkat. Keinginan kuat untuk menghancurkan melebihi kekhawatiran di dalam hatinya. Tidak peduli berapa yang harus dikorbankan, dia mau merebut 2 pusaka itu dari tangan Agam. Pemuda kurang ajar! Setan Perang Selatan memicingkan mata dan tiba-tiba menunjuk ke arah Agam dan berkata dengan suara keras. Pisau pelahap nyawa memerlukan 189.000 malapetaka dan ratusan ribu nyawa manusia baru bisa terlahir. Kekuatan jahatnya berada di puncak, merupakan pisau jahat nomor 1 di dunia. Kamu berani menggunakannya. Kamu ingin menjadi musuh semua orang. Betul. Pisau pelahap nyawa terlahir dari malapetaka dan pembunuhan. Lihatlah dirimu, seorang pemuda tanpa nama, tetapi menyembunyikan hati pembunuh. Hari ini aku dan yang lainnya akan mengadilimu dengan hukuman mati. Melaksanakan hukuman langit. Teriak petapa Sena. Satu persatu sorot mata sedingin es tertuju pada Agam. Demi untuk mendapatkan pisau pelahap nyawa, mereka sudah tidak memedulikan citra diri. Mereka mengatakan tentang moral dan kebajikan serta menggunakan keadilan untuk menekan Agam. Segerombolan orang yang tangannya sudah ternodai oleh darah yang tak terhitung jumlahnya, masih berani mengatakan tentang keadilan? Agam perlahan mengangkat pisau pelahap nyawa dan berkata, keji, jahat, benar dan salah, baik dan buruk, semua tergantung pada niat awal si pengguna. Dia memang pisau jahat, tetapi juga pisau penghakiman untuk menjatuhkan hukuman kepada kalian penjahat besar. Pisau pelahap nyawa memancarkan cahaya berwarna darah yang menyilaukan mata, dan langit berubah menjadi merah tua. Aura membunuh yang pekat menutupi langit dan bumi membuat semua orang gemetar ketakutan. Wah! Semua orang keluarga Pambudi terpengaruh oleh situasi tersebut. Kaki Bu Cahya, Jaya dan yang lainnya gemetar dan mereka roboh ke bawah. Mereka dengan sorot mata ngeri memandang Agam yang melayang di udara seperti dewa. Mereka sama sekali tidak menyangka. Tidak menyangka bahwa menantu yang tinggal di rumah mertua yang mereka tinggalkan dan usir dari rumah, ternyata memiliki kesaktian seperti itu. Dahulu mereka memanfaatkan prestis keluarga Budiono untuk memamerkan kekuatannya, mengira Agam sampai mati juga tidak akan bisa menyamai mereka. Namun, sekarang, berbagai kekuatan yang tidak lebih rendah dari kekuatan keluarga Budiono, semuanya mengirim para master untuk mengepungnya. Namun, Agam menggunakan kekuatan satu orang untuk mengalahkan ratusan musuh. Klan Jurang Kekal, klan Lembah Tawang, klan Wanara, dan keluarga Budiono, semuanya sama sekali tidak dipandang sebelah mata oleh dia. Begitu mengesankan dan kuat. Aku dahulu meremehkan dia karena tidak melakukan apa-apa, memaki dia seorang yang tak berguna, terbelakang. Sekarang jika dipikirkan kembali, itu semua sangat menggelikan. Apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya? Wajah Laila menjadi sangat pucat. Dia selalu diam-diam membandingkan dirinya dengan Citra. Setelah hari ini berhubungan dengan Fajar, awalnya dia berpikir bisa menghina Citra. Hasilnya, walaupun dia bisa mengandalkan Fajar, lalu kenapa? Semua master mengepung Agam. Fajar hanya bisa sembunyi di kegelapan seperti badut yang hanya bisa berteriak dan memprovokasi. Apalagi yang bisa dia lakukan? Queenie lebih tidak percaya lagi pada situasi ini. Setelah merantau selama 1 tahun, dia kira dia sudah memiliki status sosial tinggi. Bahkan mentertawakan Agam yang belum pernah melihat dunia luar. Agam membunuh 10 orang kekuatan besar alam langit tanpa bersusah payah. Kekuatan seperti ini cukup untuk melawan lembah cinta. Sekarang sepertinya bukan Agam yang belum pernah melihat dunia, tetapi dia. Daniel mendongakkan kepala melihat situasi dan menelan ludah kemudian bergumam. Pak Agam kapan menjadi sekuat itu? Dia terlalu mengagumkan. Alam langit. Bagi mereka, itu adalah keberadaan yang nyaris tak terkalahkan. Namun, ternyata Agam dengan mudah membunuh 10 orang alam langit dengan sangat mudah, memberi mereka kejutan mental dan dampak visual yang dahsyat. Walaupun mereka tahu Agam sangat kuat, sekarang tampaknya mereka masih meremehkan pria ini. Wajah pembunuh selatan dan petapa Sena berubah menjadi serius. Mereka semua merasakan ancaman dan ketakutan dari Agam yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan. Sudah terlambat untuk berubah pikiran, aku akan naik bersama untuk membunuh dia. Hardik Setan Perang Selatan. Tepat sekali, kata petapa Sena. Dari tubuhnya memancarkan energi alam langit tingkat 5 yang mengerikan.
hanya energi tetapi meretakkan ruang di sekitarnya. Menghancurkan pasukan Dewa Malam milikku, maka aku akan menyiksamu agar kamu merasakan penderitaan selamanya. Teriak Honggo yang juga melepaskan kekuatan alam langit tingkat 5. Air hujan berbalik ke langit, seolah-olah dunia telah terbalik. Energi menakutkan membeku di langit, langit dan bumi berubah warna dan bergetar. Agam dengan ringan menyemburkan energi jahat. Dia dengan langit dan bumi sebagai latar belakang, menjadikan kekuatannya makin lama makin besar dan akhirnya mencapai puncak. Wash! Ruang di sekelilingnya menjadi bergelombang, pasukan ilahi sudah terbentuk. Tubuh ilahi alam langit tingkat 5. Pemuda ini sebenarnya masih menyembunyikan berapa rahasia lagi. Dia bahkan bisa membentuk tubuh ilahi alam langit tingkat 5. Wajah Fernando dan yang lainnya ketakutan. Untungnya mereka sudah memanggil para master klan. Jika tidak, Agam hanya dengan memanggil satu tubuh ilahi saja sudah cukup memusnahkan mereka. Tidak peduli dia menjadi apa, aku dan yang lainnya dalam jumlah yang banyak. Keadilan pasti bisa melawan kejahatan. Petapa Sena tertawa dingin, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan yang kemudian tergantikan dengan pandangan penuh keserakahan. Tubuh orang ini adalah harta karun yang sangat besar. Siapa yang tahu dia masih memiliki alat sihir dan rahasia yang lainnya? Jika dia menangkapnya kembali dan menyiksa jiwa mereka, bisa mendapatkan rahasia di belakang mereka. Maka klan Wanara pasti akan menang melawan klan tersembunyi dalam waktu 10 tahun. Petapa Sena bukan satu-satunya orang yang memeluk harapan ini. Saudara-saudara, bunuh dia! Wajah Fajar berkerut karena cemburu dan dia berteriak sekuat tenaga. Bersamaan dengan ucapan yang dilontarkan. Semua orang bergerak. Serangan yang mengerikan itu dengan ganas dilancarkan ke arah Agam. Agam dan pasukan ilahi berubah menjadi bayangan, menampilkan kecepatan yang ekstrem dan menerobos masuk ke kerumunan untuk membunuh dari segala arah. Saat ini Agam hanya memiliki kekuatan alam langit tingkat 3, tetapi kekuatan pahala yang dimilikinya yang menjadi salah satu dasar. Dengan bela diri keras, cukup untuk melawan alam langit tingkat 4 atau bahkan 5. Ditambah dengan dia dari dalam penyimpanan semesta mempelajari berbagai metode kultivasi. Masih mampu bertarung menghadapi alam langit tingkat 6. Dengan mengandalkan pisau pelahap nyawa dan pasukan ilahi yang saling bekerja sama, Agam menjadi lebih tangkas dalam membunuh. Tangannya bergerak menuai nyawa para penjahat besar dengan menggunakan berbagai serangan. Agam dengan sekali kelebat langsung berada di depan Fernando. Jadi angin api! Teriak Fernando terkejut dan dengan segera mengirimkan kekuatan dengan jari ke arah Agam. Agam menangkisnya dengan satu tangan dan menghancurkan dengan satu jurus. Dalam sekejap, pandangan Fernando bertemu dengan mata putih dan hitam milik Agam, membuat seolah jiwanya telah ditarik keluar. Ketakutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya menyelimuti hatinya. Dia baru saja hendak melarikan diri, tetapi menyadari bahwa tubuhnya ditahan dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Bab 626, melanggar peraturan. Fernando, kamu sudah membunuh banyak orang. Kamu telah membunuh sebanyak 2.135 orang dan secara tidak langsung menghancurkan 5.218 keluarga. Hanya untuk merebut senjata magis, kamu membunuh keluarga medis terbaik di Indonesia. Dalam otak Fernando terngiang suara dingin Agam, bagaikan pengadilan dari neraka. Membuat dia kehilangan akal dalam sekejap, kemudian dengan sekuat tenaga meneriakkan. Tetua pembunuh selatan, selamatkan aku. Segel angin ekstrem. Setan perang selatan melihat situasi ini dan dengan segera membentuk segel. Dengan menggunakan kekuatan alam langit tingkat 6 melayangkan serangan yang meledak di punggung Agam. Sret. Hantu pasukan ilahi berdiri di hadapannya dan binasa bersama dengan segel itu, menimbulkan badai yang membentang sejauh puluhan kilometer. Agam mendengus menerima serangan yang tersisa. Dari sudut mulutnya mengalir darah segar, tetapi ini sama sekali tidak menghentikan dia untuk meneruskan pertarungan. Dia mengangkat tangan dengan pisau dalam genggaman. Pisau pelahap nyawa bagaikan memotong sayur dan buah. Di tengah lengkingan teriakan Fernando, pisau itu memotong dari dahinya. Tidak! Teriak setan perang selatan dengan marah. Fernando adalah junior yang sangat berbakat di klan Lembah Tawang dan merupakan salah satu master yang dipilih sebelumnya. Jika sekarang dia tewas di sini, akan menjadi kerugian yang tidak terhingga bagi klan Lembah Tawang. Ekspresi wajah Agam tidak berubah dan dalam sekejap sosoknya muncul di hadapan Bardi. Bardi tertegun sejenak, kemudian dengan ekspresi dingin mengatakan, "Apa kamu kira aku mudah dibunuh? Jangan kamu kira." Wash! Cahaya berwarna darah melesat. Bardi bahkan belum menyelesaikan kata-katanya ketika pinggangnya terpotong. Ekspresi wajah Bardi langsung terpaku. Bardi Zonta, dengan 8.326 nyawa di tangannya, menghancurkan sebidang tanah dan 13 desembera, kejahatan yang pantas mendapatkan hukuman. Suara Agam yang tenang bergema di benak Bardi. Ekspresi wajah Bardi yang tertegun menampakkan kepanikan dari dalam matanya.
Anak muda, apa kamu ini ingin bermusuhan dengan 9 alam? Teriak Petapa Sena dengan sepasang mata berwarna merah tua. Usia Bardi tampak tidak muda, tetapi kenyataannya dia baru berusia 40-an. Dibandingkan dengan ratusan tahun yang panjang, dia masih memiliki harapan untuk menjadi lebih baik di masa depan. Namun, sekarang dia juga mati dengan mengenaskan di bawah pisau Agam. Tanpa menunggu serangan dari Petapa Sena, Agam sudah menghilang dari tempatnya. Saat Petapa Sena hendak mengejarnya, di depannya berkelibat cahaya keemasan. Pasukan ilahi kembali terbentuk dan menghalanginya. Setelah selesai dengan Bardi, dengan secepat kilat Agam muncul di depan orang yang lainnya. Jangan bunuh aku! Menyaksikan dengan mata kepala sendiri tragedi Fernando dan Bardi membuat orang ini sangat ketakutan. Kekuatannya hanya di tahap awal alam langit tingkat 2, masih belum terlalu kuat. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Aku mengampuni kamu. Apa kamu pernah berpikir untuk mengampuni nyawa 1283 orang yang sudah kamu bunuh? Agam tersenyum sinis dan memotongnya dengan sekali tebas. Dalam sekejap, sosok Agam muncul di depan orang yang lainnya dan tanpa basa-basi langsung memberikan hukuman mati. Laksington Yuwono mengambil nyawa 532 orang. Taufan Polim merenggut 183 nyawa wanita, 271 energi positif pria, mencabut nyawa 1073 orang. Sandy dan Warta menjajah daerah setempat, membunuh 362 orang. Hozhi Lanawa. Agam menyusup di antara kerumunan. Dengan setiap kali pisau pelahap nyawa menegakkan keadilan dengan kejam mencabut nyawa. Berbagai macam serangan satu demi satu meledak ke arah Agam. Agam meningkatkan kekuatannya hingga mencapai puncak dan menggunakan energinya dengan dahsyat. Kalaupun dia sampai terluka, tetap tidak mengurangi gerakannya. Menyaksikan adegan ini, tidak hanya seluruh anggota keluarga Pambudi, bahkan Simon dan Jamal juga merasakan kengerian. Pada saat ini seluruh tubuh Agam berlumuran darah dengan tangan menggenggam pisau. Dia berubah menjadi malaikat maut yang mencabut nyawa orang-orang ini tanpa belas kasih. Kekuatan besar alam langit yang dahulu sangat agung, sekarang di hadapan hanya menjadi manusia lemah yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pembunuhan memenuhi angkasa. Situasi seperti ini ditakdirkan untuk diingat oleh mereka selamanya. Hentikan! Teriak Tristan dengan marah. Semua orang ini datang untuk menghadiri pesta pernikahan keluarga Budiono. Yang dikhawatirkan adalah kehilangan yang dialami oleh setiap orang, kelak akan dituntut kepada keluarga Budiono. Dosa sebesar ini tidak akan mampu dipikul oleh keluarga Budiono. Aku akan bersama-sama membunuh dia! Teriak setan perang selatan. Kedua tangannya terbuka dan langit serta bumi berubah warna. Jutaan setan hutan neraka! Anak muda, aku akan membuat kamu membayar semua ini dengan darah. 9 dewa penghancur! Telapak tangan Petapa Sena mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Bunuh dia! Mantra penghancur tulang! Segel 9 elemen! Tarian naga neraka! Seluruh master berkumpul dan melepaskan jurus mematikan tingkat atas untuk mengunci sosok Agam. Pada saat dia menebas seorang junior lainnya, langit terbentang untuk menelan Agam. Kekuatan yang sedemikian mengerikan yang bahkan membuat Hypno gemetar. Dari mata Agam terpancar seberkas cahaya dingin dan dia mengeluarkan semua kekuatannya. Membuka kedua lengannya dan memekik dengan keras. Penguasa neraka telah datang! Wash! Kekuatan yang sangat istimewa meledak dari tubuh Agam dan melingkupi seluruh bumi dan langit. Lebih dari kekuatan yang menerpanya dinetralkan, masih ada sebagian yang mengenai tubuh Agam. Setelah beberapa saat, sisa kekuatan itu pun lenyap. Para junior dari berbagai kekuatan sudah hampir semua dibunuh oleh Agam. Masih ada satu bagian yang sudah sejak awal bersembunyi di kejauhan dan gemetaran. Sementara itu, Agam dengan tubuh penuh luka, berdiri di udara dengan menggenggam pisau pelahap nyawa dan terengah-engah. Dia menggunakan lebih dari setengah kekuatannya untuk membunuh Fernando dan yang lainnya. Menghadapi serangan gabungan dari setan perang selatan dan yang lainnya, dia memaksakan diri untuk bertahan. Celaka! Ekspresi wajah Simon, Zaidan, dan Yudi berubah drastis. Mereka dengan jelas merasakan bahwa kekuatan energi dalam tubuh Agam sudah sangat terkuras, bahkan sudah mencapai titik terendah. Di sisi lain, setan perang selatan dan yang lainnya, walaupun mereka kehilangan kekuatan yang tidak sedikit, mereka masih dalam keadaan prima. Agam yang sekarang sama sekali tidak bisa menghadapi mereka. Bunuh dia! Cepat bunuh dia! Wajah Fajar tampak ganas, dia berteriak dengan keras hingga suaranya serak. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Agam membuatnya sangat terkejut. Dia merasakan ketakutan dan rasa terancam yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dia tahu, jika Agam tidak mati di sini, jangankan dia, bahkan keluarga Budiono akan menghadapi ancaman yang sangat besar dalam ribuan tahun. Bu Cahya, Jaya dan yang lainnya juga bereaksi dan ikut berteriak.
Cepat bunuh dia! Bunuh pecundang ini! Tidak peduli seberapa kuatnya Agam, hanya dengan kematiannya yang akan membuat semuanya kembali seperti semula. Keluarga Pambudi juga bisa menjadi klan besar. Nak, apa kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Teriak Tristan kepada Agam dengan menahan marah sambil melihat mayat yang bergelimpangan di tanah. Agam memandang mereka dengan pandangan dingin dan berkata, "Berapa banyak orang yang mati di tangan kalian? Baru 20-30 orang. Tapi, yang mati di tangan kalian ada berapa banyak? Kuberitahu kalian, totalnya ada 641.391 orang." Satu kalimat yang mengejutkan semua orang. Setan Perang Selatan kehilangan suaranya sesaat, kemudian berkata, "Bagaimana kamu bisa tahu sedetail ini? Tidak ada orang yang bisa lolos dari karma. Dosa yang pernah kalian lakukan, sudah membunuh lebih dari puluhan ribu orang yang tidak bersalah. Apa benar-benar mengira bisa lolos dari hukuman?" Kata Agam dengan nada dingin. Tristan menarik napas dalam dan berkata, "Metode kultivasi memerlukan pengorbanan. Ini adalah hal yang tidak bisa dihindari. Sudah seperti ini sejak dulu. Apa kamu mau merusak peraturan ini? Apa kamu tahu, apa yang sudah kamu lakukan ini sudah menentang klan besar 9 alam. Kamu sudah melakukan dosa besar. Kalimat yang bagus, sudah seperti ini sejak dulu berdasarkan yang kalian katakan, sebuah kebiasaan dapat menentukan hidup matinya jutaan orang biasa. Atas dasar apa? Kalian mengira diri kalian sangat agung, lalu bisa mengabaikan keadilan bagi masyarakat. Kalian kira kalian tidak akan merasakan akibat dari karma?" Tristan, Setan Perang Selatan dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa, tiba-tiba merasakan energi yang membuat mereka gemetar dan segera tersadar. Mengangkat kepala dan melihat di angkasa muncul sosok setinggi puluhan ribu meter. Agam membuka kedua lengannya. Kedua tangannya memancarkan cahaya dingin berwarna hitam dan putih. Kekuatan karma melingkupi bumi dan langit. Suaranya bergema di benak semua orang. "Hari ini, aku sebagai penguasa neraka, secara resmi melakukan persidangan terhadap kalian dan kekuatan jahat 9 alam.